kan kayak kita habis berdoa tuh minta kan, lah minta ini kan narik gini kan posisi gini lah gini itu ada. Nah Dan gurunya itu ya? Di tangan gurunya itu? enggak, di tangan saya. Oh iya. Nah posisi itu merah delima itu ada kayak diselimuti kayak kain kafan. Nah guru saya bilang di sini ada emasnya, bilang kayak gitu Pak. Ya. Loh masa toh, saya panggilnya apa? Apa iya Pak? Wis toh ada. Wah saya suruh beli lagi minyak lagi Jutaan rupiah lagi. Waduh. Terus akhirnya saya beli lagi minyak, beli pitik cemani. Terus habis itu banyak pokoknya apa saya cari mulai kuburan Sagat sampai kuburan Sembulung. Jadi semua kuburan itu saya survei. Dengan DNSA ini menjadikan saya lebih jadi orang yang sadar Allah gitu loh. Maksudnya jadi posisi proses peristiwa perjalanan hidup untuk sampai titik sadar Allah itu luar biasa. Jadi pelajaran kayak sebelumnya kayak ilmu kejadukan kayak itu hilang dengan sendirinya. Nah, ya, jadi untuk saudara-saudara yang berada di komunitas Allah, semoga kita semua bisa istiqomah sadar Allah sampai kita untuk pulang ke mata tetap dalam keadaan sadar Allah. Karena pelajaran yang diambil Allah itu nggak bisa dibuat tampil butuh, Allah itu nggak bisa dibuat sampingan. Kita harus tetap urus Allah dalam hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama kami dari channel Pedang Tauhid. Saudara-saudara, seperti biasa kita akan bahas tentang hal-hal yang terkait dengan ketauhidan. Karena kita diikat oleh kalimat tauhid tersebut, kita sebagai saudara yang diikat oleh kalimat tauhid, maka mari kita bahas tentang ketauhidan. Nah, kita akan mewawancara seseorang yang memiliki pengalaman spiritual, ya. Insya Allah, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Wiwit, mudah-mudahan bisa dijadikan hikmah pelajaran untuk kita semuanya, ya. Langsung saja, pertama-tama kami ingin Mas Wiwit memperkenalkan secara pribadi, mulai nama, alamat, kemudian berkenan menceritakan perjalanan hidup, latar belakang sampai kemudian ketemu dengan Sadar Allah, metodologi atau sebuah ilmu atau cara untuk bermakrifatullah, ya, kenal Allah bersama komunitas Sadar Allah. Monggo silakan diceritakan latar belakang jenengan, mungkin perjalanan spiritual awalnya sampai kemudian ketemu dengan komunitas Sadar Allah ini. Silakan Mas Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Widianto, bisa dipanggil Wiwit atau Kawit, biasa panggilan umumnya. Jadi di sini saya mau menceritakan proses perjalanan hidup saya selama bertahun-tahun sampai mengenal titik sadar Allah. Jadi pada kurang lebih 4-5 tahun yang lalu saya itu selalu mengikuti hal apapun yang sekiranya menjadikan itu kekuatan bagi kehidupan saya. Jadi awal mula itu saya ketemu seseorang. Lah ketika bertemu seseorang, saya itu dikasih sebuah benda. Lah
posisinya itu saya masih awam. Jadi apa ya namanya, kita masih awam, otomatis kita masih ada rasa penasaran. Jadi ketika saya bertemu orang tersebut, saya dikasih benda dan orang tersebut itu melakukan testimoni, dalam artian ngasih uji coba. Lah pertama kali uji coba itu saya suruh beli 2 lembar silet gold yang tajam. Nah posisi itu saya masih kerja ikut orang. Ada namanya toko tapi nggak saya sebut. Jadi apa itu, ketika saya bertemu, saya terus beli silet gold sama orang tersebut, dicoba untuk memotong rambut saya. Nah di situ saya penasarannya apa loh, cara logika dengan kasat mata kita lihat seharusnya silet tersebut bisa memotong rambut. Nah di situ saya merasa heran, loh kok bisa. Nah saya terus bertanya-tanya, kok bisa. Terus orang tersebut ngasih saya sebuah benda. Nah di situ bahasanya kayak merah delima lah. Batu merah delima. Nah ketika saya dikasih itu batunya itu ada semacam ada kendinya kecil tuh, Pak. Nah di situ ada wadahnya, terus ada merah delimanya 2 sekecil kayak biji kacang hijau itu. Nah di situ terus dia bilang nanti malam ke rumah saya. Nah otomatis saya makin penasaran kan. Akhirnya saya ke sana, saya merasa penasaran, akhirnya tertarik saya gitu. Nah jadi di sana itu saya ngobrol sampai larut malam, pulang kerja itu jam 10, pulang itu sampai jam 3. Setiap hari saya ke sana, dikasih amalan, terus dikasih benda. Nah posisinya itu saya pernah dikasih amalan kalau nggak salah itu 7 kalimat syahadat, yang pertama, yang kedua Allahu Akbar, la haula, itu pokoknya lupa saya saking lamanya. Nah itu posisinya diamalkan setelah saya tuh sholat. Nah sampai 40 hari terus saya amalkan, itu saya amalkan. Nah suatu ketika pas waktu saya hening, bahasanya dulu kan hening saya tuh. Jadi ketika saya hening habis sholat tahajud itu, saya tuh gemeter, badan tuh gemeter saya. Nah ketika gemeter itu suara itu bukan saya. Jadi yang masuk nggak tahu lah, tapi posisinya itu saya udah aduh luar biasa. Jadi seolah-olah itu saya merasa kok kayak gini. Nah habis itu apa itu, saya itu menangis. Intinya saya itu apa ya, menangis, suaranya berubah kayak orang tua, terus kayak nenek, kayak apa. Nah, terus pas posisi itu saya sama istri tuh ada kontras gitu. Dalam artian kenapa? Istri otomatis takut kan. Jadi selama hampir 4 bulan tuh saya nggak berhubungan, nggak pernah mendekat dengan keluarga. Nah tapi posisi itu saya udah nggak bisa dibilangin istri, dibilangin orang tua, mertua, nggak bisa. Bahwasanya keyakinan tuh saya luar biasa. Dengan ini saya pasti bisa apapun. Nah tapi bahasanya gini, pasti bahasanya dengan lantaran ini nanti bisa apapun bisa. Nah, jadi seolah-olah itu kekuatan itu diberikan Allah lewat benda ini kan. Nah jadi suatu ketika di toko itu kan ada listriknya itu kurang lebih 12.000. Nah di situ itu saya tuh kan nggak pernah namanya saya tuh menyambung sebuah kabel yang putus kan. Nah di situ saya tuh mencoba menyambung, dan posisi menyambung itu saya nggak pakai alas kaki. Nah terjadi kontestasi listrik, keluar api itu udah besar di depan saya.
Nah otomatis saya itu kan seharusnya kesetrum kan, cutter itu bolong, seperti putuhnya rokok itu cutter bolong, tapi saya nggak apa-apa. Tapi dalam hati saya sini ada suara, Ger, awakmu nggak popo, wis toh, nggak popo awakmu Ger. Nah terus semakin yakin saya, kok bisa ya saya kayak gini. Nah terus selama habis itu saya ketemu lagi, itu sudah saya anggap seperti guru saya. Karena apa? Orang itu yang memberi saya awal masuk ke dunia spiritual. Jadi habis itu saya dikasih bukan amanah, bahasanya itu kayak mimpi lah. Mimpi itu saya mimpi ketemu sama Yang Prabu Tawangalun. Nah posisi mimpi itu saya dihadang banyak prajurit. Nah ternyata dalam mimpi itu saya ketemu, dihadang itu ketemu, loh kamu kemana? Waktu itu ke awal banyak prajurit gitu. Nah setelah itu saya bilang saya mau ketemu Yang Tawangalun. Nah posisi bilang Yang Tawangalun, nah di situ ternyata ada Yang Tawangalun. Kamu nggak ngerti, dalam mimpi saya tuh kamu nggak tahu siapa yang kamu bilang itu ada Yang Tawangalun. Nah posisi bilang kayak gitu, lihat plat nomor itu ada tulisan PT Tawangalun. Jadi semakin yakin merasa enggak. Akhirnya saya cerita sama guru saya itu, cerita, terus besoknya itu dia bilang, wis kamu besok beli minyak apel jin 6 juta, beli apa itu kain kafan, habis itu beli apa itu semacam kayak apa ya, ada kembang, itu bahasanya apa ya kalau di Jawa itu, cok bakal. Cok bakal. Beli cok bakal 3. Lah beli alat-alat itu banyak habisnya, kurang lebih mungkin hampir 10 juta lah. Masya Allah. Nah di posisi itu saya diajak ke sebuah bukan padepokan, petilasan di Macan Putih Banyuwangi. Nah di sana kan ada petilasan Yang Tawangalun kan, yang dulu ada patung macan yang di Serono itu kan sekarang dipindah ke sana. Nah jadi posisi awal itu ke sana itu kalau nggak salah itu seingat saya itu hari Jumat. Nah biasanya kan kalau spiritual itu mencari hari kelahirannya kalau nggak salah. Nah jadi posisi itu pas duhur itu Jumat Legi kalau nggak salah, ke sana sama guru saya itu datang ke sana, ketemu sama juru kunci, bilang bahwasanya ingin silaturahmi ke sana, mendoakanlah bahasanya ke sana, habis tawasul baca Yasin. Nah, posisi saya ke sana itu ketika saya baca surat Yasin sama apa itu, baca surat Yasin sama bukan manakib sih, apa ya, Yasin tahlil ya, tahlil itu ada biji tuh jatuh, biji kelengkeng apa ya, di sana ada pohon besar kan di sana, itu jatuh ke belakang. Nah kok ada biji ya, terus dibilangin sama guru saya, mas wis dikekne maring ini, wis dikei tanda lho awakmu bahasane wis oleh. Nah di situ saya ritual di sana. Ritual kan sebelahnya itu ada pohon beringin besar kan itu. Nah di sana ritual, habis itu ritual minta kepada Allah ya, bahasanya ke sana kan, cuma lewat lantaran itu kan. Wah di sana ritual semua disajikan. Lah pengen menarik namanya merah delima itu. Lah padahal saya yang awal tuh udah dikasih, udah punya, dikasih lah, tapi kan otomatis manusia serakah kan, kurang lah. Nah, jadi di sana itu saya apa itu mencari merah delima yang punya Yang Tawangalun. Bahasanya dalam mimpi itu saya dikasih, karena kan otomatis saya bertemu langsung sama orangnya lah. Di sana tuh ritual lah. Ketika saya menarik sama guru saya itu luar biasa. Jadi
ya itu keluar kan kain, kita habis berdoa tuh minta kan, lah minta gini kan, narik gini kan posisinya gini ya, lah gini itu ada. Nah dari gurunya itu ya, di tangan gurunya adanya? Enggak, di tangan saya. Oh iya. Nah posisi itu merah delima itu ada kayak diselimuti kayak kain kafan. Nah habis itu kena, habis itu saya kayak kerasukan saya, kerasukan yang tahun, dan juru kunci pun nggak berani ngarung saya, bahasanya kok bisa, bahasanya orang dari manapun ngambil nggak bisa. Itu pun ujar dari juru kunci tersebut. Bahkan saya pun naik ke macanya itu, ke patung macan, bahasanya kan nggak boleh, karena udah dilindungi wisata kan nggak boleh. Jadi saya itu naik ke sana gitu. Jadi tanpa disadari otomatis saya waktu itu terbawa suasana, dalam artian saya udah kerasukan itu kan. Nah ketika kerasukan itu jebret saya itu, terus habis itu saya sadar, terus sadar, terus dibilangin, tadi sama kenapa mas? Jurunya bilang, loh nggak apa-apa loh mbah, kalau tadi sampean itu naik ke macan putih itu sampean bilang gini lah. Terus habis itu pamitan, terus saya pulang, habis itu pulang ke rumah guru saya. Setiap hari, setiap pulang habis dari toko ke sana saya, setiap hari toko ke sana lah. Nah besoknya lagi dikasih aran. Nah ketika dikasih aran itu saya bilang gini, kok ada bahasan Upak Songo, pernah dengar nggak? Pernah. Upak Songo yang ada di Muncar itu. Ya betul. Kemarin habis itu guru saya bilang, apa narik di sana ada. Nah akhirnya saya merasa kok bisa lah, akhirnya saya narik ke sana. Narik lagi ke Pak Songo. Terus yang merah delima yang didapat sebelumnya disimpan. Nah saya kumpulkan gitu. Nah ke sana saya ke sana ya, beli minyak, peralatan lah, sama narik dapat lagi tombak, tombak kecil di sana. Itu juga di tangan sampean adanya. Iya, jadi posisinya yang gebrek itu saya. Terus jatuhnya enggak, jatuhnya di dalamnya itu kan, awalnya kan di dalam tangannya kosong kan, panas kan posisinya, kalau panas kan posisinya panas kan. Loh, aku kok iso marano. Habis itu guru saya bilang, kayaknya saya nggak iso, kalau Allah berkehendak pasti bisa lah. Otomatis saya tambah, wah ini luar biasa ini untuk pegangan saya. Lagi habis itu saya dibilangin lah sama guru saya, suruh narik lagi dek sini, di rumahnya yang saya tempati itu. Ya, dapat lagi ake itu ada 5 macam, yes, semacam pancawarna lah. Jadi ada batu, tapi diselimuti ake ada 5 macam. Di sana itu posisinya ketika narik itu ya sama, kita membeli alatnya dulu, sesukunya dulu, minyak, yes, habisnya juta-jutaan lah, satu kali narik juta-jutaan. Jadi habis itu dapat, pokoknya yang terakhir itu saya ke Alas Purwo. Nah ketika ke Alas Purwo itu saya masuk, merinding saya, posisi merinding. Nah di sana itu katanya kan, saya itu dulu awal mula dikasih yang delima itu dari Upak Songo itu tadi, guru saya ambil di sana. Nah ternyata katanya yang saya herankan tuh kenapa kok ada tanda tai lalat hampir sama di saya gitu loh. Nah guru saya tuh ada di tai lalat di sebelah sini di pinggul. Terus dia bilang, iki terus jatahmu le, coba bukaan wetengmu. Lah kok podo lah, saya penasaran juga kok bisa sama. Semakin yakin saya. Habis itu saya
nak pengen ngerti sejatine yang Surya, ayo dolan ndek kono Alas Purwo. Bahasanya di sana itu kayak yang Surya itu yang mengawal walinya orang Banyuwangi asli lah. Guru dari Maha Guru lah. Yang Surya ganti itu. Nah, setelah ke sana saya di sebuah gua Parang Ireng, pernah dengar nggak? Yeah, pernah. Nah, di situ katanya di dekatnya itu buat mandi para bidadari di sana. Di sana itu saya di dalam gua itu sama ritual, habis itu beli minyak, jajan kayak gitu lah. Ketika itu, saya hampir lepas di sana itu, hampir nggak bisa kembali. Rasanya tuh saya udah nggak sadar saya itu. Yeah. Ketika saya nggak sadar itu sama guru saya itu, saya bisa kembali. Intinya saya itu dalam kegelapan nggak tahu apa-apa, wes. Terus dapat apa barang yang ditarik di Purwo itu? Di sana itu saya dikasih tahu bahwasanya nggak usah narik di sini, karena di sini tuh nggak bisa. Dikasih perintah bahwasanya apa itu nanti kamu tahu sendiri. Bahasanya bilang kayak gitu. Lah, terus habis itu saya pulang sama guru saya itu pulang. Nah, pulang takjak main ke rumah saya. Habis itu takjak main ke rumah nenek. Nah, di rumah nenek itu kan ada rumah peninggalan nenek itu tahun 1949. Yeah. Nah, ketika di sana itu masuk itu guru saya bilang, di sini ada emasnya, bilang kayak gitu lah. Yeah. Loh mosok toh, saya panggilnya apa? Apa iya Pak? Wis toh ada. Wah, saya suruh beli lagi minyak lagi jutaan rupiah lagi. Waduh. Terus akhirnya saya beli lagi minyak, beli pitik cemani. Terus habis itu banyak pokoknya, lupa saya beli kain 4 meter warna hitam. Nah, itu saya itu sama adik kandung saya ke sana bertiga. Nah, posisinya itu sebelum narik itu saya ritual dulu Ki. Puasa 7 hari 7 malam. 7 malam. Baca Yasin kalau nggak salah itu 1700 nggak salah. Ya. Selama 7 hari itu bacaan 1700. Kemudian setelah itu selesai misinya kayak puasa, lah itu katanya udah siap lah puasanya. Tapi posisi minyak itu di bawah guru saya, katanya apa itu wis tak go balik sih, bene aromanya masuk ke dalam minyak inilah. Terus otomatis saya percaya, nah tak kasihkan minyaknya. Kayak minyak apel jin itu sama minyak apa mahal pokoknya minyaknya Ki. Terus? Nah, jadi setelah semua selesai kayak puasa, kayak persyaratan selesai, saya itu apa ya? Dibilangin wes iki wes wayahe. Kalau orang spiritual, kalau orang Jawa itu pasaran gue bari kliwon kan. Nah, nggak salah itu. Saya itu ketika ke sana itu Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon semua sarana kayak pitik cemani, kayak apa itu sudah tak siapkan bleng di dalam rumah. Pintu tutup semua, saya bertiga sama adik, sama guru saya itu bawa alat kan gali tanah juga kan posisinya. Nah, di sana itu masuk dalam sebuah kamar. Nah, kamar itu dulu sempat dibuat pamitan terakhir kakek saya sebelum dia meninggal kan, posisinya di kamar situ. Nah, saya yakinnya apa? Loh, kok iya kening kene ya? Saya teringat dulu kakek saya di sini guru. Ya saya bilang gitu. Nyapa ning kene? Apa lak sila di sini? Mboten. Sebelum meninggal tuh ninggalnya di kamar sini. Nah, jadi saya semakin yakin. Nah, akhirnya kita menyiapkan alatnya dulu, kita sholat hajat. Kita minta
ke Allah ya, bahasanya ke Allah, kita sholat hajat 4 rakaat. Nah, habis itu saya meminta kepada Allah lah, bahasanya gitu. Kita bahasanya mau minta narik emas itu. Narik emas. Nah, jadi guru saya itu saya muntah getih, keluar darah. Nah, habis itu digali duluan, bosnya digali. Ada kain. Kain itu 4 meter, kita tutup bandek lubangnya itu. Nah, posisi narik itu guru saya itu sampai muntah darah. Dan akhirnya dapat sebuah peti. Nah, di peti itu ada sebuah emas, emas batangan 2, sama kujang 1, sama kol bunet 1, kol bunet emas ya. Dan dijual itu laku. Nah, posisinya itu saya itu disuruh sabar dulu selama hampir kurang lebih 41 hari. Nah, setelah sabar ke sana saya ketemu guru saya, ini gimana ini? Ada syarat lagi. Nah, habis itu saya ada jutaan lagi, Bang. Bukan jutaan lagi. Apa itu? Saya itu diminta apa ya? Diminta suruh beli apa lagi itu, pokoknya tapi nggak sampai jutaan. Akhirnya setelah dipenuhi emasnya bilangnya ini gimana? Mas iki sik urung nek didol iki bene penyempurnaan bahasa kayak gitu. Nah, jadi saya namanya murid kan ya sepatu sama guru, ya udah saya biarkan dulu aja. Terus pada akhirnya saya tuh ketemu seorang kakek di toko itu. Nah, jadi ketika saya masih posisi Mas tuh ada di posisi saya di peti itu. Nah, posisinya itu saya ketemu seorang kakek di kuburan Taman Agung Saged. Nah, saya kan sering lewat situ Nah, tiba-tiba kok muncul kakek ini, saya tanya orang tua ini, sampean sinten Mbah? Kok bilang kayak gitu? Nah, ketika dia bilang gitu, dia langsung bilang, Pak Muraden ya loh, kok bilang gini? Tak, dalam hati kecil saya bilang, oh jodoh gendeng wong iki aku. Nah, ketika itu saya terus sama teman saya anak toko itu tak suruh belikan nasi, belikan rokok, roti sama air. Terus ngobrol banyak di situ. Nah, selang berapa hari itu kakek itu muncul lagi. Loh, tapi munculnya nggak di kuburan, di depan toko saya. Nah, ketika itu saya terus penasaran, loh sebenarnya siapa kakek ini. Nah, ketika itu guru saya datang terus bilang, kamu ngerti sapa sejatine? Mboten paham kula. Iku yang Surya. Wah, jadi dalam hati kecil saya merasa, berarti apa itu, wah itu bisa menjelma manusia. Saya sangat berpikiran kayak gitu. Jadi ketemu itu, setiap ketemu tak cium tangannya, tak kasih uang, saya openi setiap saat. Sampai pada akhirnya sampai kurang lebih 7 bulan mungkin. Setiap Jumat itu pasti ke sana. Yang membuat saya penasaran, ketika pulang itu saya nggak bisa, pengen tahu itu pulangnya kapan tuh nggak bisa. Akhirnya di situ. Setelah 7 bulan? Setelah 7 bulan tuh saya apa itu nggak dipamiti mau pergi. Dipamiti mau pergi, pasnya ketemu Mbah tadi, wis mari tugasku. Setelah selesai saya pergi, selang 2 hari saya ketemu di mimpi. Nah, ketemu di mimpi itu saya tuh naik kendaraan besar, terus dia pakai jubah putih, pakai tongkat. Nah, di situ saya dapat pelajaran bahwasanya, loh kok gak bisa mendekat dengan saya. Bahwasanya dia kok jauh sama saya. Posisi saya naik kendaraan besar gitu loh maksudnya. Terus saya habis itu berpikir, ketemu guru saya itu, loh iya bah kok gak ketemu meneh aku. Saya merasa
merasa nangis gak karuan dong, ngerasa kayak orang tua sendiri saya cari mulai kuburan Sagat sampai kuburan Sembulung. Jadi semua kuburan tuh saya survei. Padahal itu sebelum pergi tuh tak bilang nanti kasih oleh-oleh. Nah setelah 7 bulan tuh menghilang. Saya didatang berbagai macam orang di toko itu. Kayak orang itu sama bos saya itu bilang, kok iso ya kelas wong genengan mek awakmu ki manut. Nah, saya berpikir, kok iso ya setiap saya dalam hati kecil saya bilang, apa mbek Gusti Allah aku dites ya. Kalau mau pengen wong-wong ini iki aku. Bisa bilang kayak gitu. Nah, ternyata di situ saya berpikir kok bisa, tapi tetap saya openi, saya kasih uang, saya kasih rokok. Terus berhentinya bagaimana? Berhenti kejadian itu saya sebelum itu saya memutuskan untuk pulang ke rumah saya. Nah ketika itu saya pulang ke rumah ketemu sama bapak sama ibu. Nah posisi ketemu bapak ibu itu saya masih jiwa saya itu masih meronta-ronta. Sering saya tuh kalau nggak pas itu seperti kayak macan dadi kayak gitu. Nah sampai orang tua saya itu nyapo anak saya ini ada apa. Nah terus tak bilangi bahwasanya nggak popo pak, bahasanya aku nih sing ngamping kan. Waktu itu kan masih terlalu percaya barang kayak gitu saya. Nah, setelah itu kembali lagi saya kembali lagi ke rumah. Nah emasnya itu tadi kembali ke emas tuh anak saya tuh sampai pernah mengalami namanya step. Nah terus saya bilang ke guru saya, anakku kenapa ini bah, saya bilang gitu. Wah awakmu ingkar janji ingkar janji bahwasanya awakmu lawis iso kuwi apene nyantun anak yatim. Nah saya nyantun anak yatim 1.700.000 tak kasihkan guru saya, tapi nggak tahu itu uangnya tuh dikasihkan atau dibantu, saya nggak tahu. Yang penting saya berhentinya ritual itu akhirnya apa yang menjadikan sampai tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi? Sebenarnya ketemu main ke rumah Mas Yon saya itu ketemu. Jadi awal mula ketemu Mas Yon sebenarnya saya sering ketemu Borjo. Ketemu Mas Yon dikasih tahu, tapi tetap saya nggak bisa, tetap berpegang teguh bahwasanya itu masih sayanya tuh masih kembali kepada ilmu tadi. Terus pokoknya kejadian aneh itu saya sering alami bertahun-tahun, hampir lebih 5 tahun lah saya berkecimpung dunia itu. Terus ketemu Mas Yon itu mau pindah rumah ke sini. Sebelumnya kan saya menempat di Benculuk sana. Setelah itu saya pulang ke sini bangun rumah di sini. Tapi saya ketemu Mas Yon tuh ketemu sebentar itu saya nggak dikasih obrolan tentang itu belum paham, belum nyambung. Karena saya masih berpegang teguh kokoh. Terus yang menjadikan beliau kemudian lantaran beliau dengan kemudian berhenti. Nah, suatu ketika sebelum saya itu melahirkan kan saya ketika posisi mau sadar Allah dikasih amanah luar biasa saya. Pas perjalanan proses saya itu dikasih anak mengandung ketika itu usia mungkin 7 bulan. Nah ketika 7 bulan tuh saya sering main ke Mas Yon, Nah dikasih obrolan, dikasih bahasanya semua itu Allah, semua itu kekuasaan Allah semua. Tapi saya masih belum yakin, dalam artian pikirannya masih doktrin spiritual tadi. Cuma posisinya udah tak hilangin sedikit demi sedikit. Nah terus waktu itu saya itu kok tiba-tiba semakin yakin bahwasanya dengan DNSA ini menjadikan saya lebih jadi orang yang sadar Allah gitu loh. Maksudnya jadi
posisi proses peristiwa perjalanan hidup untuk sampai titik sadar Allah itu luar biasa. Jadi pelajaran kayak sebelumnya kayak ilmu kejadukan kayak itu hilang dengan sendirinya lah. Ketika itu saya itu ada acara pertama kali saya dzikir nafas itu sama Mas Yon ini, ketika ada acara di rumah adik saya itu ada acara nikahan. Nah, jadi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba jam 12 malam tuh yang lain tuh saudara datang ke rumah. Jam 12 malam saya datang ke rumahnya Mas Yon. Nah, awal mula itu dzikir nafas tuh di rumahnya Mas Yon, saya diajak dzikir. Tapi pos itu saya tuh suaranya masih bukan suara saya itu loh. Jadi masih suaranya grogo-grogo kayak orang tua suaranya. Nah, habis itu terus tak pelajari. Nah, tapi pelajaran itu saya bayangkan semua itu Allah, dalam artian untuk mendengar kesadaran saya itu saya ibarat apapun itu saya batasi Allah. Jadi melihat apapun itu datullah, Allah semua. Nah, terus tapi sebelum itu saya diajak sama Mas Yon ini menemui seseorang, nggak tahu, awalnya juga nggak tahu. Nah, posisinya itu saya kan nganter anak sholawatan. Nganter anak sholawatan biasanya kan Mas Yon itu sering sholawatan sama istrinya. Posisinya ada di Tempurjo. Nah, dari situ pas posisi sholawat itu anak saya itu ke sana, tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, mungkin udah kehendak Allah semua ya. Jadi kepada ke sana mau niatnya sholawatan, mau beli bendera. Itu kan biasanya anak kecil beli bendera kayak gitu kan. Nah, pulang saya, nah di tengah jalan itu ada warung buka di sana, saya mampir lah. Otomatis posisinya itu kan sebelum saya berangkat tuh ke toko, Mas Yon udah telepon berkali-kali, tapi kan otomatis pakai wifi saya. Jadi nggak bisa lah. Pas posisi ke warung itu saya dibuatkan kopi sama yang penjual warung, dibuat kopi. Saya tiba-tiba ada panggilan masuk, wifi otomatis nyambung. Oh, Mas Yon telepon, ada apa? Nah, setelah itu saya telepon sama Mas Yon, ada waktu enggak? Ini ada momentum bertemu seseorang. Nah, akhirnya saya pamitan sama keluarga, pamitan sama istri. Habis itu saya berangkat ke rumah Mbah Bejo. Nah, dari situ saya bercerita banyak proses perjalanan hidup saya sewaktu sebelum mengalami proses sadar Allah ini. Saya cerita banyak hal sama Mbah Bejo. Di sana berangkat jam berapa? Jam 10 malam lah. Pulang setengah 4 nggak salah. Nah, terus habis itu saya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, besoknya lagi langsung ke rumah panjenengan itu. Jadi selama hampir 2 minggu itu saya tuh tiap malam ketemu Mbah Bejo, tiap malam ketemu Mbah Bejo lah. Tanpa disadari ternyata Mbah Bejo itu temannya bapak saya sekolah waktu SD. Oh, luar biasa. Nah, di situ saya kok bisa ya Allah menemukan Mbah Bejo lewat anaknya, lewat saya dulu bahwasanya, terus ketemu bapak saya itu. Nah, terus di situ saya setiap hari saya aplikasikan dengan konsumen. Jadi hal-hal di luar nalar kita bisa merasakan semua kehendak Allah. Sama enggak menyesal karena ketika seseorang itu, kita bicara syariat lah, masuk ke sadar Allah, maka konsekuensinya itu hal-hal yang pernah sampean dapat, yang seperti jenengan ceritakan tadi, itu otomatis hilang, nggak nyesel sampean hilang. Nggak ada penyesalan sampean. Jenengan bilang nggak ada penyesalan, padahal kalau jenengan tahu banyak saudara-saudara kita itu yang masih menghamba ke hal-hal seperti itu. Yang dikejar itu adalah benda-benda yang katanya punya gaib-gaib itu, kan? Iya, benar. Yang ternyata setelah sebenarnya sampean alami kebermanfaatan di dunia dan akhirat itu, menurut saya malah tidak hanya kecil tapi tidak ada, bahkan itu menjerumuskan. Iya, benar-benar. Kira-kira
bagaimana itu panjenengan menjelaskan yang tadinya itu jenengan diiming-imingi dengan harta dunia ya. dan sebagainya, ternyata itu nonsen lah bahasa saya. Iya Pak. Nah, itu gimana jenengan menjelaskan? Jadi kalau saya merasakan tuh hidup ini lebih damai. Jadi nggak ada istilahnya itu ke keluarga itu nggak ada vibrasi yang negatif lah. Berbeda dengan ketika sampean Iya, awalnya dulu ketika saya masih kayak gitu, sidik-sidik marah, nggak bisa dengar apa sih marah. Pokoknya tuh semua itu harus saya itu. Terus manfaat untuk jenengan dan keluarga tentang tadi itu punya yang aneh-aneh itu apa itu manfaatnya itu? Apakah Anda kemudian merasa lebih Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Saya enggak ada. Di situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya lebih, mohon maaf ini kan banyak orang itu mengejar dunia kayak gitu kan pengen kaya. Iya, kayak betul. Ngejar emas itu. Iya. Apakah itu menjadi realita jenengan kaya karena perilaku bukan itu. Tidak. Jadi kalau kita sadar hidup itu sudah ditentukan Allah. Jadi kayak rugi ya jenengan itu. Ya rugi. Kalau dipikir balik sekarang kalau tarik ulur sekarang kira-kira kalau dikalkulasi ya. Iya. Dari awal perjalanan jutaan itu kira-kira berapa juta? Ada misalnya 10 juta total? Wah, lebih mungkin ya. Ratusan mungkin ya. Enggak ada ratusan, mungkin ya tapi puluhan ya. Puluhan lah. Cuma enggak apa-apa, tapi kalau kita nggak melewati proses itu mungkin kita nggak menemukan titik sadar Allah itu. Betul sekali. Jadi manfaatnya saya mengalami proses itu hikmahnya ya ini. Jadi mungkin Allah itu memberikan saya proses perjalanan itu harus lewat situ dulu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu hikmahnya itu sekarang ada di saya. Bahwasanya semua itu milik Allah. Jadi kalau jenengan misalnya ditanya pesan yang kira-kira akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih menjadi penghamba pada benda-benda gaib, golek gaib, mengejar emas, narik emas, pusaka, mustika merah delima, kira-kira apa saran yang bisa disampaikan untuk saudara-saudara kita yang masih terjebak di dalam kehidupan spiritualisme semu seperti itu? Ya, jadi pesan saya untuk semuanya yang melihat video ini, jadi kita jangan terlalu mudah percaya dengan hal-hal yang intinya menjerumuskan kita lah. Bahwasanya kita sering diiming-imingi bahwasanya nanti kalau ini kita kaya, padahal semua sakti, padahal semua itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita udah mengenal Allah itu semua nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Bahkan saya itu yang mengalami proses bertahun-tahun dalam ilmu kayak gitu nggak ada apa-apa, malah kita sering bertengkar sama keluarga. Jadi kesimpulannya adalah apapun proses perjalanan hidup itu yang terbaik adalah kita melewati apa itu spiritual, di mana proses itu menjadikan kita sebuah pelajaran. Jadi apa ya, proses saya itu bisa digambarkan untuk saudara-saudara sekalian yang melihat video ini. Jadi jangan mudah percaya sama orang lah bahasanya. Jadi kita percaya sama Allah, bahasanya semua itu kehendak Allah. Jadi nggak ada manfaatnya kita mencari benda pusaka gaib, itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita mengenal namanya komunitas sadar Allah ini luar biasa. Sama sudah merasakan ya? Merasakan. Kita nggak ada guru, nggak ada hijaban, nggak ada untuk ini itu nggak ada. Keikhlasan semua, jadi semua itu bebas. Jadi semua itu nggak ada apa-apa. Yang penting kita aplikasinya, kita belajar, kita sharing kayak gini, apa yang pernah dialami. Jadi orang itu kalau kita nggak mengalami nggak bisa cerita, tapi kalau kita bisa mengalami apapun yang kita alami dalam proses kehidupan, kita baru bisa cerita. Itulah, jadi Allah itu menunjukkan bahwa kuasanya dengan kita dikasih pemahaman luar biasa, dikasih pelajaran luar biasa. Jangan sekali-kali kita mengucap ini adalah ujian Allah, jangan. Kita dikasih pelajaran sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap hari bilang kayak itu, ya Allah,
semoga saya istiqomah sampai saya pulang ke rahmatullah. Saya doanya setiap hari kayak gitu. Jadi meskipun saya itu masih muda lah, dan usia saya masih 31, jadi belajar ke titik ini itu luar biasa. Jadi saya itu hal-hal apa ya, sekiranya nggak penting saya tinggalkan. Fokusnya saya itu amanah itu, saya sekarang punya toko, ya udah buka toko pelayanan ya itu. Jadi intinya orang yang melakukan sadar Allah itulah hidayah yang sangat luar biasa lah. Jadi saya itu merasakan sendiri betapa dahsyatnya Allah. Jadi Allah itu luar biasa. Kalau kita bisa mengenal Allah itu luar biasa. Jadi hal-hal di luar logika itu bisa dipahamkan, Ki. Jadi contoh hal kecil, ketika saya transaksi penjualan di toko itu, saya tiba-tiba saya menimbang telur 5 kilo kan. Lah, padahal tuh nggak ada pesanan. Tiba-tiba selang berapa menit orang datang, Mas, telur 5 kilo. Apa saya konsep, apa saya nggak ada. Itu semua yang menggerakkan hati konsumen itu Allah. Iya apa enggak? Kalau kita yakin di situ. Tapi di situ sampai saya itu merasakan bahwasanya sadar ini kayak gini, ternyata apa ya, apapun, amanah apapun itu kalau kita sudah mendalami sadar Allah, itu otomatis amanah, tanda perintah ATP lah bahasanya kita. Jadi otomatis saya pernah mengalami, pernah cerita ke Mbah Bejo saya itu. Lah saya ketika itu melihat contoh, saya ketika masih rokokan itu, Ki, ada handuk saya tuh jatuh. Padahal itu tanda amanahnya udah kelihatan banget kan, bahwasanya kalau kita sadar itu langsung diambil, kita naikkan kan. Nah, saya menunggu rokok saya habis. Jadi saya itu menunggu, lah sama Allah langsung diingatkan, siapa? Lewat istri saya. Wah, Pak, handuk ceblok kan mau ke dijar nih lah. Di situ loh, pelajaran-pelajaran kecil kayak gitu kita dipahamkan. Apapun kita itu dipahamkan, kita berguna langsung ke Allah, bukan ke manusia. Dan tidak perlu lagi untuk narik iya, nggak ada biaya yang ya, besar. Ada. Ini ya. Tanpa tim sukses nggak ada biaya, langsung ke Allah ini. Tanpa ribet harus macam-macam yang dan nggak ada batasan, nggak ada. Macam-macam itu ya. Nggak ada. Jadi kita itu ke Allah itu nggak dikasih hitungan. Cukup sederhana sekali. Sederhana sekali, kita ingat kapanpun bisa. Jadi manusia itu kebanyakan itu tertipu daya. Tipu daya muslihat itu sebenarnya kita terjebak itu sulit. Kalau bahasa anak muda itu ada jalan pintas, kenapa harus urut-urut gitu ya? Nah itu makanya ada jalan tol, kenapa harus pakai jalan yang lobang-lobang gitu ya? Itu makanya kalau namanya proses kehidupan manusia itu beda-beda. Makanya orang yang dikasih hidayah sadar Allah itu orang-orang yang pilihan luar biasa. Sampai menemukan saya titik ini tuh, perjalanannya proses kehidupan saya itu luar biasa. Ya semoga saya itu bisa istiqomah sampai nanti saya pulang ke rahmatullah. Jadi ini adalah proses perjalanan hidup saya. Mungkin buat panjenengan sedaya yang melihat video ini bisa buat pelajaran lah. Jadi untuk dapat kemuliaan nggak perlu biaya. Kita tinggal langsung ke Allah, kita belajar ke Allah, nanti kita dikasih paham. Kita tanpa uang ke Allah itu tanpa uang. Uang hidup itu adalah saat ini, sekarang dan hari ini. Tanpa harus ada benda-benda aneh. Ada itu cuma politik ya. Politik semua. Jadi itulah proses kehidupan saya, perjalanan kehidupan sampai ketemu titik sadar Allah ini. Jadi Mas Wiwit, iya benar. Benar-benar merasakan perbandingan manfaat dan kerugian antara laku spiritual yang pernah dialami yang tadi sudah diceritakan dengan metode sadar Allah ini untuk menjadi orang yang sadar Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah, tanpa harus melakukan hal-hal yang ribet tadi. Jadi kalau Allah itu kita nggak usah banyak syarat. Kita syarat cuma kesadaran sebenarnya. Nggak usah pakai uang kalau mengenal Allah. Biasanya kalau
kita yakin sama Allah, itu hidup ini udah jodoh, rezeki, mati udah diatur. Kita menjalankan amanah aja. Perkara hasil nanti urusan Allah, kan gitu Ki. Luar biasa. Jadi saya itu sekarang udah step by step sudah bisa mempelajari, memahami, oh alah ini Gusti Allah ternyata kayak gini. Jadi dalam hal kecil saya tuh bisa interaksi. Oh ini pikiran saya lagi ke sana, abaikan. Lah habis itu oh alah ini tuh jiwa yang sadar. Jadi bisa lah semua itu berproses sampai detik ini. Saya itu bisa untuk ke titik sadar Allah. Prosesnya sangat luar biasa. Jadi kalau bahasa umumnya ada usaha ada hasil. Jadi hasilnya ya luar biasa, kita mengenal Allah itu dengan Manjada wajada. nah manjada wajada. Jadi Luar biasa. Mungkin ada closing statement untuk Mas Wid untuk disampaikan kepada teman-teman baik yang masih menekuni lagu yang dalam tanda petik masih ribet itu ya, salah jalur lah bahasanya. dan kepada teman-teman yang sudah sadar Allah, karena banyak juga kok teman-teman Iya paham. di seluruh dunia bahkan yang sudah menjalankan metode sadar Allah. Silakan. Ya, jadi Closing statement. untuk saudara-saudara yang berada di komunitas sadar Allah, semoga kita semua bisa istiqomah sadar Allah sampai kita untuk pulang ke mata tetap dalam keadaan sadar Allah. Karena pelajaran yang diambil Allah itu nggak bisa dibuat tampil butuh, Allah itu nggak bisa dibuat sampingan. Kita harus tetap lurus Allah dalam hal apapun. Untuk apa itu teman-teman yang masih beda jalur, dalam artian beda frekuensi. Jadi pelajarannya adalah jangan terlalu mudah percaya sama orang. Kita sebenarnya semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Jadi kita lebih percaya diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu aja. Baik, terima kasih sudah panjang lebar Mas Wid menceritakan pengalaman beliau dari awal sampai kemudian mendapatkan hidayah bertauhid ya dengan metode yang kita kenal dengan sadar Allah. Bagi teman-teman yang mungkin ingin lebih tahu detailnya bagaimana komunitas kita dan apa yang dijalankan oleh kita, silakan tulis di kolom komentar atau Anda meninggalkan nomor kontak di kolom komentar untuk kami hubungi, atau kalian bisa menghubungi komunitas sadar Allah. Ada banyak, Anda bisa browsing di YouTube, bisa browsing di Google ya, nanti insya Allah ketemu. Bahkan sudah ada buku-buku terkait dengan komunitas sadar Allah dijual, atau mungkin nanti kita insya Allah kalau tidak lupa kita akan cantumkan link dari toko online kami yang menjual buku tentang sadar Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat edukatif untuk kita semuanya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun yang berbeda frekuensi dengan kita. Kita hanya sharing, berbagi, pada prinsipnya yang namanya hidayah dari Allah. Kalau panjenengan kemudian sadar dan kemudian menjadi orang yang menyadari bahwa sadar Allah itu penting, itu hidayah dari Allah. Jangan ragu-ragu untuk menemui kita, gabung dengan kita. Mari kita berjamaah bersama-sama. Mari kita ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan dari kami. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.